Kita mau bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh sekali lagi datang ke hadapan hadirat-Mu, beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati doa-doa kami, puji-pujian kami, firman Tuhan yang hendak kami dengarkan, dan juga perjamuan yang kudus yang hendak kami ikuti bersama. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah jam ibadah pada pagi hari ini boleh menyukakan Tuhan, memberkati kami semua. Biarlah jam ini, jam ibadah ini boleh menjadi satu saat yang indah. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan dan merasakan berkat anugerah-Nya. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, mohon perhatian sebentar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan hormat saya mohon pada jam ibadah ini kita boleh men-silentkan HP kita supaya kita boleh khusus ibadah dengan sepenuh hati. Terima kasih. Ya, bersyukur kita pagi hari ini boleh datang menghampiri satu pribadi yang luar biasa. Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi saudara dan saya. Mari kita akan memuji menyembah Dia. Katakan dengan segenap hati kita, saat ini adalah saat yang terindah untuk memuji dan menyembah Dia. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah
biasa Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami yang ada di tempat ini boleh benar-benar bertemu dengan pribadi-Mu yang luar biasa. Dan kami boleh merasakan perubahan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, beracara di dalam ibadah ini. Baik kami yang beribadah di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Lawatan Tuhan sanggup Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami tidak ada di dalam satu ruangan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nama-Mu Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya satu pribadi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus namanya. Itu yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Amin. Haleluya. Sukacitaku Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sungguh tidak ada pengorbanan yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selain pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya tidak dapat terukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau bersyukur untuk
pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mau terus hargai selama kita masih diberi kesempatan hidup, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Kau pria katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari kau wanita katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Biarlah kita mau senantiasa membuka hidup kita untuk Tuhan, mau bekerja lebih lagi di dalam hidup kita. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau arahkan mata hati kita untuk terus tertuju kepada Tuhan Yesus, yang adalah kekuatan kita, yang adalah juru selamat kita yang sejati. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Kita mau sungguh-sungguh siapkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarkan Roh-Nya bicara di dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus mengarahkan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mataku tertuju padamu, segala
padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Saya serahkan padamu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapa di surga, bersyukur karena kami dalam kehangatan, hangat di dalam Tuhan, dalam persekutuan, dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mau supaya kami terus hidup, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan kami terus memperbaiki, mengevaluasi diri kami supaya makin hari kami menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Kami percaya pujian ini telah mengubahkan kehidupan kami, bahkan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama, sungguh itu menjadi sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, seperti tanah yang kering, demikianlah hati dan jiwa kami sungguh merindukan firman-Mu. Tuhan, mengurapi kami, umat-Mu yang ada di tempat ini, mengurapi hamba-Mu, dan kami tahu firman Tuhan mendarat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan dipuji, dimuliakan. Ibadah kami dan firman Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 maksud saya, firman Tuhan berkata demikian. Untuk kita semua, firman Allah di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu
balok dan dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, kemudian memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen itu berbahagia. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita dituntun oleh firman Tuhan, dan kita selalu diarahkan kepada sesuatu yang baik. Bagaimana kita menjaga relasi vertikal dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita, lewat pujian kita, yang tidak dipengaruhi oleh jumlah orang yang hadir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tidak cukup hanya itu. Tuhan Yesus juga membimbing kita supaya kita memiliki relasi horizontal yang baik. Prihatin saya dengan orang-orang Kristen ke gerejanya rajin, memujinya Tuhan luar biasa, tapi musuhnya juga banyaknya luar biasa. Itu satu pertanda bahwa orang Kristen itu tidak mempelajari dengan baik apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka orang percaya selalu pegang prinsip bahwa hidup secara horizontal terhadap sesama kita, hidup dalam komunitas, hidup di dalam persaudaraan, itu harus selalu kita bina. Nah, salah satu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu, kita diajari bagaimana berkomentar, kita diajari bagaimana menilai orang, kita diajari bagaimana merespon seseorang yang kita lihat salah, melakukan yang tidak benar, lalu kita meresponnya itu bagaimana, kita menanggapinya itu bagaimana, komentar kita ini bagaimana. Kalau saya melihat tayangan di televisi itu ya, ada artis-artis yang main pukul, main hantam, main cerai, main damai lagi. Itu para netizen itu komentarnya luar biasa. Ada yang setuju, ya sudah cerai aja. Ada yang tidak setuju, baik itu keluarga harus bersatu lagi. Begitu bersatu lagi ada banyak komentar. Itu tidak bagus, orang sudah KDRT kok bersatu lagi. Artinya apa? Ada banyak komentar, tetapi orang Kristen diajari oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita merespon sesuatu dengan baik. Maka perikop ini ditulis jangan menghakimi. Pertanyaannya, benar atau tidak? Kita tidak boleh menghakimi. Saudara-saudara, kalau menurut saya ini ada dua pemahaman penting. Dua pemahaman penting. Yang jelas ada saatnya kita menasehati. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ada saatnya kita menegur seseorang jika kita sudah mengerti salahnya secara benar. Karena jika seseorang bersalah dan kita tidak mengingatkan, tidak menegurnya, kita juga ikut berdosa. Berdosa itu bukan hanya secara aktif kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi berdosa itu juga bersikap pasif. Pasif ketika ada seseorang salah dan kita tidak menegurnya, tidak mengingatkan, tidak meluruskan jalannya. Maka saya pikir jangan menghakimi itu harus dipahami, tidak serta-merta tidak boleh. Saudara-saudara, maka yang Yesus maksudkan di sini adalah jelas ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang ahli Taurat. Ketika Yesus berhadapan dengan para Farisi, ketika Yesus berhadapan dengan sekelompok atau golongan manusia yang setara dengan itu, maka Yesus berkata demikian, jangan engkau menghakimi, hai orang munafik. Jadi Yesus mau mengatakan demikian, jangan
menghakimi. Jangan melakukan penilaian terhadap seseorang kalau kita tidak mengerti betul siapa orang itu. Saudara-saudara, kata jangan menghakimi itu ditulis dengan kata krinos. Krino itu artinya mencela. Krino itu artinya menghujat. Krino itu artinya menjadi hakim atas sesama. Kalau hakim itu memang tugasnya hakim ya, dia mempelajari materi, kemudian menganalisa, kemudian membuat kesimpulan dan menjatuhkan hukuman. Itu hakim. Tetapi kita bukan hakim. Kita tidak sedang berbicara soal institusi kehakiman, bukan. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada para pendengarnya supaya jangan menghakimi, tetapi juga bukan berarti tidak menegur. Ayat Alkitab banyak mengatakan saling menegur, saling menasihati. Kasih itu menasihati, kasih itu mendisiplin, kasih itu mendidik, dan lain sebagainya. Yang Yesus tekankan baik-baik adalah jangan menilai, membedakan, menganalisa seseorang, menyalahkan seseorang, dan menganggap diri sendiri benar. Sebenarnya Yesus mau mengatakan demikian. Orang Kristen tidak perlu menghakimi. Orang Kristen tidak perlu mengatakan dirinya paling benar dan you yang salah. Tidak boleh, saudara-saudara. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya apa? Nggak perlu urusan dalam hal tertentu ya. Nggak perlu memperdalam urusan orang lain. Ada seorang tokoh itu mengatakan, ada saatnya kita harus membutakan mata kita untuk urusan-urusan personal orang lain. Jangan ikut-ikutan. Lebih baik matanya itu dibutakan. Saudara-saudara, Alkitab pun mengatakan demikian. Kalau dengan dua mata justru kita membuat hidup ini berdosa, kata firman Tuhan apa? Matanya dicungkil aja yang satu. Tapi kalau dengan mata satu, kalau dilanjutkan ya ditafsir ya, dengan mata satu pun masih membuat kita berdosa, berlaku tidak benar, maka kedua matanya layak untuk dicungkil. Ini khotbah yang keras ini, saudara-saudara. Tapi saya harus mengatakan demikian supaya kita tidak membiasakan diri dengan menganggap aku yang benar, aku yang baik, sedangkan orang lain tidak demikian. Tidaklah benar, tidaklah baik. Omongan mereka salah, omonganku benar. Kita omongan itu ada yang benar, ada yang salah. Saudara-saudara, saudara kita juga sama. Mereka bisa salah, mereka bisa benar. Karena itu jangan menilai orang lain, jangan mengkritik orang lain, sementara engkau membandingkan dirimu dengan mereka. Ya, bahwa kita lebih baik dan mereka kurang baik. Ini maksud pertama dari ucapan Tuhan Yesus, dari pengajaran Tuhan Yesus, bahwa tidak boleh menghakimi. Jangan ada penghakiman. Saudara-saudara, karena kita memang bukan hakim. Saudaraku, penghakiman, penilaian semacam itulah yang dilarang oleh Tuhan. Menegur boleh, menasihati oke, memotivasi
jadi motivator, boleh. Tetapi jangan pernah membandingkan bahwa dirimu baik dan orang lain kurang baik. Kedua, terlalu cepat menjatuhkan orang lain sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Manusia memang punya kekurangan. Ini tidak bicara Kristen dan non-Kristen. Secara umum, setiap orang itu terlalu cepat menilai, menjatuhkan, menyalahkan orang lain sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini yang dilarang Tuhan. Makanya ada ungkapan sedikit bicara dan diam itu adalah emas. Tidak harus komentar, tidak harus menyalahkan orang lain. Kalau engkau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang petani pernah menjual buah. Kemudian yang jual buah itu bawa roti 1 kilo. Dia mau beli buah juga 1 kilo. Kemudian yang bawa roti ini entah tertarik pertanian dari Pak Tani itu bagaimana. Akhirnya saudara, apa yang diperbuatnya? Udah, Pak Tani, saya mau beli buah 1 kilo, buah anggur. Saudara tahu, urusannya menjadi besar, ya, urusannya menjadi besar karena yang membeli merasa ditipu, dia dilaporkan dan akhirnya dihakimi. Ini main tuduh, main hakim sendiri, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dihakimi. Pak petaninya ditanya, Bapak punya timbangan? Tidak punya, Pak Hakim. Dari mana kamu tahu bahwa ini 1 kilo anggur ini? Oh iya, Pak Hakim, tadi pembelinya beli roti 1 kilo dari tempat lain. Kemudian saya pinjam rotinya, saya timbang sama dengan rotinya. Jadi anggur ini sama beratnya dengan roti yang dibawa. Saudara-saudara, ternyata petani yang baik ini tidak menipu. Dia memakai ukuran dari apa yang dibawa pembeli ini. Saudara-saudara, itu gambaran bagaimana manusia itu gampang menilai orang lain dan tidak menilai dirinya terlebih dahulu. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, jangan banyak urusan dengan orang lain. Saudara-saudara, urusan dengan diri sendiri dulu. Tapi kalau suami istri tidak seperti itu, apalagi sudah berdua dengan seperti saya ini, anak-anak kuliah saya semua yang di rumah hanya berdua, banyak hal yang miss, soal naruh garam, di situ muncul penghakiman. Pak Titus itu tidak tertarik dengan naruh garam itu di sembarangan tempat. Kalau sudah di situ. Jadi kalau saya mau bikin apa itu, istri tidak siap, saya mau bikin telur goreng, garamnya ada. Tapi begitu telur sudah saya pecahkan, ini garamnya di mana? Terus tanya. Coba. Ma, garamnya di mana? Itu di lemari itu tuh coba. Di lemari mana? Sudah terlanjur gosong telurnya. Coba kira-kira saya bagaimana? Jangan begitu dong. Kalau naruh garam tuh di sini, penghakiman bukan? Saudara tahu yang naruh garam siapa? Abdi. Saya tahu. Tapi kan kamu yang naruh di situ, naruh. Maka seseorang sebaiknya berpikir 100 kali sebelum menyalahkan orang lain. Saya itu punya dosen, sekarang sudah almarhum Pak Yahya, ya Pak Tim ya. Coba, tadi kacamata saya itu di sini. Siapa yang ambil?
teman saya itu namanya Musa. Mesti Musa yang ngerjain. Coba, mana kacamata saya? Sini Musa. Ya Musa diem aja teman saya. Padahal saudara tahu kacamatanya ditaruh mana? Mau apa? Saudara pernah begitu enggak? Soal toilet aja masalah. Saya alergi. Toilet saya itu ada bau agak kurang sedap. Kalau sudah gitu, siapa yang tadi pipis tidak disiram? Saya kasih contoh yang kayak gini. Padahal saya sendiri. Siapa yang masuk kamar mandi, keluar, lampu tidak dimatikan? Habis sorangan. Dari situ semakin saya belajar Tuhan. Saya sudah tua, umurnya sudah 58 takdim saya. 58. Ya, sekarang rumah tangga makin tentram. Tentram, saya tidak pernah komentar apapun. 2 orang itu kalau cucian itu ya bisa membunuh di kasur itu. Saya tidak komentar, biarin. Kalau saya ngantuk, tidur itu pokoknya syaratnya ngantuk. Tidurin aja. Kan tidak jadi dosa, tidak ada penghakiman. Iya enggak? Belum mengerti masalah yang benar, kita main menghakimi orang lain. Dalam keluarga, dalam berbisnis, dalam pergaulan, kan sering terjadi semacam itu. Wahai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, lebih banyak menilai diri. Ayat itu mau mengatakan seperti itu. Jangan melihat baloknya orang lain, kesalahannya orang lain. Kita sendiri juga punya kesalahan. Kerasa khotbah ini? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jangan menghakimi sesamamu? Sebenarnya Yesus itu mau mengatakan orang yang bengis, orang yang mengancam dengan kemarahan, orang yang memberi motivasi dengan tanpa kasih. Kan beda. Kan beda. Mengarahkan dengan kasih, mendampingi dengan kasih, kan beda dengan marah-marah. Marah, arogansi, tidak menyelesaikan masalah. Orang tua dan anak, suami dan istri, kurangi, kalau perlu hilangkan kemarahan. Tapi anehnya orang semakin tua semakin gampang marah. Kan repot ya. Kita mengerti firman Tuhan. Jangan bengis, jangan mengancam, jangan menteror, jangan marah yang tak terkendali, jangan menegur dengan tanpa kasih. Toh nyatanya banyak pertikaian antar orang Kristen sendiri. Saya kenal orang Kristen, dia bilang kayak gini, Pendeta Titus, selama ada orang itu saya tidak akan masuk gereja. Loh, salah apa saya kok diancam-ancam kayak gitu? Ya itu kan urusannya Tuhan. Silahkan kamu mau ke gereja mau tidak. Tugas penggembalaan saya lakukan. Aku kunjungi, aku doakan, sakit tak tengok. Harga mati bagi saya. Ternyata betul. Kalau jemaat dikunjungi itu, waduh, ke gerejanya ke gereja karena sungkan sudah dikunjungi. Begitu dikunjungi ke gereja, tidak dikunjungi, nggak ke gereja. Kan menyusahkan pendeta kayak begitu. Saudara menyusahkan pendeta nggak? Ke gereja itu nggak usah ditelepon-telepon. Ke gereja itu kebutuhannya siapa? Kebutuhan saya, kebutuhan saudara sendiri. Nggak marah-marah, aku udah tak tegur, nggak tak ancam, nggak ke gereja, nggak diberkati, enggak. Malah di dalam doa-doa saya bawa orang ini, Tuhan Roh Kudus Engkaulah yang sanggup menginsafkan mereka. Jadi tidak perlu marah saudara-saudara.
Dengan demikian maka kita harus belajar bagaimana tidak menghakimi. Bagaimana kita menjalankan firman Tuhan, jangan menghakimi. Kata jangan itu stop. Untuk yang lalu, biarlah berlalu. Tapi mulai hari ini, stop menghakimi. Stop. Keempat, jangan menghakimi itu dipahami sebagai apa? Senang bila menemukan kesalahan pada orang lain. Loh, senangnya kalau orang lain salah, orang lain minta maaf, senangnya luar biasa. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan kelompok-kelompok orang semacam itu. Senang menemukan kesalahan orang lain. Maka Yesus pernah dihadapkan. Yesus itu berzina, itu ketahuan itu. Harus dilempar batu sampai mati. Maka Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan engkau yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Bagaimana? Apakah ada yang melempari dengan batu? Enggak. Wanitanya ditanya, gimana? Ada yang melempari kamu dengan batu? Enggak, Tuhan. Ya karena memang semua orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ajaran yang luar biasa. Ketika Yesus menemukan orang yang bersalah, justru di situ ditunjukkan kasih-Nya. Saya itu pernah pulang ke rumah. Begitu mau pulang, itu uang itu sudah saya simpan 600.000 untuk beli bensin. Ini masih setengah-tengah perjalanan. Begitu di tengah perjalanan, saya bawa rohaniwan, kok uang saya hilang? Di dompet tidak ada, di saku tidak ada. Saya ingat-ingat rasanya kemarin itu beli nasi ayam begitu enak sekali, saya masukkan, kok enggak ada. Saya mulai terpancing untuk menyalahkan orang lain. Apakah dicuri? Saya berhenti sebentar dan mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, beri aku jalan keluar, jauhkan daripadaku penghakiman. Kemudian uangnya anak-anak saya kumpulkan, beli bensin sampai di Bandung. Anak-anaknya saya kasih belikan tahu itu ya, sama lontong. Tolong dimakan, kita bertahan sampai di rumah. Ada banyak persoalan dalam kehidupan ini yang memancing kita, menggoda kita untuk kita menghakimi. Kalau saudara bertiga di rumah, uangnya hilang 300, kira-kira apa yang terjadi? Ini kamu yang ngambilin, dari wajahmu kelihatan nih, wajah sendu-sendu. Wajah sendu tau? Seneng duit di kamu. Jangan menghakimi. Jangan. Kalau menemukan kesalahan orang lain, senangnya luar biasa. Nah, jangan menghakimi. Yang dimaksud Tuhan tuh kayak begitu. Makanya ditujukan ke orang munafik. Hei kamu orang munafik. Munafik semua itu. Ahli Taurat itu pada orang-orang ahli Farisi, orang-orang Farisi. Wah, kalau berdoa di perempatan jalan. Saudara coba, ada orang Kristen yang sekarang berdoa di perempatan jalan? Tidak ada. Tapi berdoa di lapangan ada enggak? Ada. Natal di lapangan, kalau itu sih kebersamaan ya. Kalau mereka enggak dilihat, supaya dilihat orang bahwa akun rohani sudah berdoa. Kamu orang munafik. Kalau menemukan kesalahan orang lain, bahagianya, coba. Saudara-saudara, selanjutnya jangan menghakimi itu dipahami sebagai apa? Membesar-besarkan kesalahan orang lain. Wah, kita mah kalau suruh ngerumpi, suruh ngegosip begitu, pintar sekali. Pintar sekali. Maksudnya seperti itu. Ya, kalau kita mulai belajar membesar-besarkan kesalahan orang lain, kecil aja, sederhana. Masalah itu tergantung kita, tergantung respon.
jika datang masalah berkaitan dengan kesalahan orang lain, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, para ahli Taurat, orang Farisi, kalau ada masalah kecil dibesari. Makanya Tuhan berkata, jangan menghakimi orang lain. Pak, lalu bagaimana dong Pak? Kalau ada teman kita jelas-jelas salah, bagaimana kalau melihat anak saya jelas-jelas salah? Coba gimana? Aku tuh heran lihat anak-anak, dengar anak-anak muda sekarang. Om Titus pacarnya sudah 2, kurang ajar. Dia punya pacar 2 tuh bangga coba. Bener nggak pacarnya 2? Ya menurut aku bener aja, masih pacar kok. Iya. Nah kalau suaminya 3, 4, nah itu yang nggak bener. Karena kekristenan itu selalu monoandri, monogami, tidak 2, tidak 3. Itu harus awet rajit, mau berantem mau apa harus sampai mati. Kalau sudah ditinggal meninggal itu beda lagi. Banyak pendeta yang istrinya sudah meninggal, begitu setahun sudah bingung, matanya ngelirik, janda mana yang sekiranya bisa menemani diriku. Itu beberapa pendeta. Kalau Bapak Ibu tanya siapa Pak Titus, nanti pribadi dengan saya. Ini pendeta ini menikah lagi. Ya tidak apa-apa, karena memang istrinya sudah meninggal. Tapi kalau memang melakukan kesalahan lalu tidak benar, orang Kristen tidak boleh diam. Dia harus tegas, itu salah. Cuma ada orang macam saya ini, saya beda dengan Bu Joyce. Kalau Bu Joyce pastoral konseling itu orangnya mantuk-mantuk, ya dia pasang telinga baik-baik karena omongannya lembut gitu. Tapi kalau saya tidak begitu, begini, harus begitu. Apa itu satu-satunya cara jalan keluar? Saya tanya. Saya mau tegas kayak khotbah aja. Tapi orang juga senang dengan pastoral konseling. Saya konselarnya, dia konselingnya, oh senang, saudara-saudara. Begitu, saya nasihati baik-baik, kamu salah. Saudara tahu, yang saya nasihati itu kemudian, kapan ya Pak kita bisa ke Jawa Tengah bersama? Pak saya mau rapat sinode, dia ke Jawa Tengah. Saya dibawa dari Bandung, dia ambil dengan mobil Fortuner terbaru. Bapak duduk aja samping, mau minum, mau makan, saya. Bapak duduk aja. Saya sungkan, mau tak temani, buka mata, aku ngantuk, mau tidur, sungkan. Tahu apa yang terjadi dalam diri saya? Tertidur, enggak tahan. Jalan Trans Jawa itu lewat tuh. Begitu mata nutup, mulut buka. Untung enggak makan pete sebelumnya. Tuh coba. Karena Pak itu senang pete. Pete itu ternyata kalau di searching di YouTube itu membantu menetralisir gula darah. Padahal saya senang pete, coba bayangkan. Ini di tempat saya banyak pete karena saya dari kampung. Tapi saya tidak makan pete. Tapi kalau makan pete itu pun aman karena mulut saya di beramas. Jadi itu artinya apa, saudara-saudara? Menasehati, tidak diem sepanjang perjalanan pastoral konseling. Baru dia mengatakan, Pak Titus bukan hanya pendeta, tapi Bapak adalah sahabatku. Yang paling dalam, Pak Titus adalah gogo saya. Wah enaknya, kalau sudah kayak pulang diambil lagi. Jadi 4 hari saya di Salatiga, dibawa lagi. Isinya apa? Menasehati, memotivasi. Tuh, makanya yang bertentangan dengan menghakimi tadi, motivasinya harus benar. Kalau kita nasihati orang tuh motivasinya harus benar. Jangan menasihati duit ujung-ujungnya, Pak keliru. Saya pernah ditanya orang, Pak, kalau saya pastoral konseling dengan Bapak tiap minggu telepon seminggu sekali, bayarnya berapa? Saya bukan pengacara, saya juga bukan dukun. Saya hamba Tuhan. Saya tak ada kepentingan keuangan. Jika you membutuhkan, Tuhan pakai saya. Call me please. Itu saudara-saudara. Berarti motivasinya benar. Kemudian yang kedua, cara mengkritik yang benar itu adalah tahu perkara yang benar. Kalau tidak tahu yang sebenarnya, cicing enggak? Cicing. Apa itu cicing? Saya coba di Bali, Pak Tim.
cicing itu ternyata di sana gugup. Jadi saya tidak tak ulangi. Sudah begini-gini, ternyata cicing itu ternyata sana, maaf ya anjing. Kalau di Bandung cicing kan diem ya. Kalau di Jawa Tengah cicing itu gini. Ini. Jadi orang-orang kampung itu kalau mau ke toilet, belum sampai ke toilet sudah diangkat. Itu cicing namanya. Ya. Nah kalau nggak tahu masalahnya dengan baik, diam. Ya, jangan dengerin. Apa sih? Kepo. Orang Kristen sekarang, netizen tuh kepo nggak? Kepo. Dari anak kecil remaja sampai orang tua kepo. Pengen tahu. Berikut setelah melakukan introspeksi diri. Nih, aku baik enggak? Aku ngomong kayak gini nanti salah enggak? Itu yang baik. Kalau mertua sekarang ada kayak gitu. Tahu mantunya salah, ngamuk mantunya itu. Saya ketemu orang itu perempuan ya, ngomong senyum tertawa, tiba-tiba nangis. Coba, konflik dengan siapa? Mertua. Puji Tuhan kalau di sini tidak ada mertua yang konflik dengan mantunya, ya, tapi ada. Mengapa? Karena masing-masing belum introspeksi diri, belum tahu apa yang sebenarnya, belum tahu apa yang terjadi secara spesifik, tidak tahu. Maka bukan berarti tidak boleh menghakimi, bukan berarti tidak boleh menegur. Tegurlah mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dan pada saat yang tepat pula. Coba, saya pernah dibawa ke restoran besar, tiba-tiba diskusi. Wah, saya jadi trauma. Pernah saya kumpul dengan pendeta senior itu dengan istrinya, sedang makan bubur Manado. Saya ditegur gara-gara nganter majelis, istrinya majelis ke pengantin. Itu kemarin kenapa mobilnya dipakai? Nah itu majelisnya. Wah, saya barusan makan bubur Manado itu ganjil di sini. Terus saya bilang, wah, ini bubur Manadonya ini tidak sampai ke perut ini. Lalu ada yang marah tuh, wah, tidak cepat. Berawal dari apa? Pada situasi yang tidak tepat, saat yang tidak tepat. Maka kalau suami istri mau melakukan tegur, menegur, carilah waktu yang paling baik. Jangan mentang-mentang kita pintar ngomong, di mana-mana kita ngobrol. Kekurangannya, kejelekannya istri diceritakan, kejelekannya suami diceritakan. Nah kalau saya mah tidak apa-apa cerita tentang istri saya. Istri saya itu sekarang berat badannya 74. Dibanding saya lebih berat dia. Tapi tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung. Nanti dia khotbah. Sama cerita siapa coba? Dulu pernah khotbah di sini, cerita Pak Titus enggak? Pasti cerita. Pulang khotbah, kamu cerita apa tentang saya? Ngomelnya, walah ya sudah. Tapi tidak masalah, karena semua fine. Jadi artinya apa? Stop menghakimi dan belajar mengasihi. Kasih itu menutupi kesalahan orang lain. Kasih itu merangkul. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Kalau ibu bapak gudang pengampunannya besar di sini, maka kita tidak akan ngegosip. Beda membicarakan orang lain dalam konteks organisasi untuk perbaikan itu beda. Dengan kepala dingin, sejuk, kita penuh kekurangan, mereka harus diingatkan itu beda. Tapi saya yakinkan bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemaat Jimbeluit tidak semacam itu. Makin hari makin solid. Coba
makin hari makin dekat. Apalagi nanti setelah ibadah ini ada makan ya, Mi? Ada makan? Oh, enggak ada. Biasanya ada yang ulang tahun makan gitu. Tambah akrab. Saya itu punya buah uwi. Uwi di Bandung enggak ada. Kemarin panen itu kira-kira sekitar. Saudara tahu, sekintal itu saya kupas dari jam 3. Saya kupas, saya kukus, saya bawa ke gereja. Waduh, saya istrinya main. Uwinya, Pak Titus saya boleh makan? Boleh. Sedandang-dandangnya, ada 3 dandang saya bawa. Saya masukkan ke mobil saya ini. Begitu ditaruh di depan meja, tanyanya, udah kenyang? Saya tanya, udah kenyang Bu? Sudah. Terus dia tanya, ada plastik Pak Titus belum? Coba. Ibu-ibu mau tahu, kalau tanya plastik itu kenapa? Mengapa dia tanya plastik? Mau bungkus. Kita ibadahnya di Twin Tuliber itu tidak boleh makan di situ. Tapi sambil makan, sambil hati-hati supaya tidak ada remah-remah yang jatuh. Ya, ngapain itu Pak? Dikasih plastik. Oh, ada di plastik, ada. Plastik. Habis, kaget. Karena saking banyaknya, semua jemaat antre. Saya senang Pak, ini masih ada buahnya. Ini setahun sekali. Tanya nggak ada di Bandung, jamin. Artinya apa? Ada chemistry, makin dekat, makin mengasihi, dan saya percaya itu yang terjadi di tempat ini. Jangan menghakimi, ampuni dan kasihi mereka dengan kekuatan Kudus. Kita sanggup karena kita telah dibela, telah diperjuangkan oleh Tuhan. Dia mau berkorban untuk kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita serahkan kepada Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ya dan amin. Untuk kita boleh memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar. Kita semua adalah orang yang berdosa dan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh diselamatkan. Oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Saudara sekalian, apa yang terpenting, yang terindah, karya Tuhan Yesus bagi kita, orang-orang percaya, tidak lain adalah keselamatan. Pada saat kita mengikut Tuhan Yesus, tidak ada karya yang terindah, terpenting, terbesar selain keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebentar kita akan menerima perjamuan yang kudus, yang juga merupakan peringatan mengenang karya Tuhan Yesus yang terbesar di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih oleh karena Engkau sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Kau memberikan nyawamu bagi kami. Itu merupakan karya yang terbesar di dalam sejarah umat manusia. Tuhan,
ampunilah kami. Seringkali kami tidak memahami atau seringkali kami memandang remeh akan hal ini. Tetapi biarlah sekali lagi kami boleh merenungkan karya Tuhan Yesus yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mempersiapkan diri kami. Kami menyiapkan diri kami sebelum kami boleh menerima perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara sekalian, biarlah kita boleh menerima roti dan anggur yang ada di hadapan kita dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya Tuhan Yesus yang besar bagi diri kita. Bukan berkat jasmani yang terindah di dalam hidup kita. Bukan harta kekayaan duniawi, kesenangan duniawi yang terindah di dalam kehidupan kita. Tetapi adalah keselamatan yang kekal yang boleh kita terima. Marilah kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh memahami dengan sungguh perjamuan kudus yang hendak kita terima. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan sementara kita boleh berdoa. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan pada setiap kami. Kami boleh menerimanya dan kami boleh mengingat tubuh Tuhan Yesus yang terpecah bagi kami, darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami di atas kayu salib untuk membawa keselamatan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.
Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita. Amin. Tuhan, Terima kasih. kami bersama memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Ya. yang terpecah di atas kayu salib. Amin. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan yang begitu sempurna. Ya. Tuhan, ampunilah kami segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau lebih setia kepadamu. Amin. Kami mau lebih sungguh-sungguh kepadamu. Ya. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Yesus. inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dan sabar. Kita pegang cawan. Terima kasih Tuhan. Ya. Tuhan, kami memegang cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami di atas kayu salib. Ya. Tuhan, darah-Mu yang suci, yang mahal, telah menebus dosa kami. Ya. Biarlah kami boleh menghargai pengorbanan di atas kayu salib. Ya. Biarlah kami tidak lagi mengecewakan Ya. Engkau di dalam kehidupan kami, tapi boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Kasih yang abadi. buat anugerah yang terbesar, keselamatan Amin. yang Kau berikan kepada kami. Amin. Keselamatan yang melebihi apapun di dalam dunia ini. Amin. Firman-Mu berkata, Ya. sekalipun seseorang memiliki seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa, maka tidak ada artinya semuanya. Biarlah kami boleh memahami itu, betapa besar anugerah keselamatan yang boleh kami terima di dalam tubuh. Terima kasih. Berkati kami semua. Ya. Biarlah perjamuan kudus mengingatkan Ya. kami sekali lagi akan karya yang terbesar yang boleh kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Titus yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kita semua. Tuhan memberkati pelayanannya di Gia Parmindo bersama dengan Ibu Joyce, dan Tuhan memakai keluarga ini bagi alat kemuliaan. Pada minggu depan ibadah
di tempat ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Mika. Kiranya kita semua boleh bersama beribadah kembali pada minggu depan, dan pada hari Rabu jam 6 pagi ada doa pagi melalui Zoom yang tertera di dalam warta jemaat. Bagi Bapak Ibu yang bisa mengikuti doa pagi, dengan senang hati kita boleh bersama berdoa. Dan apabila Bapak Ibu ada pokok doa, boleh disampaikan kepada kami, saya atau Ibu Esther, untuk kita boleh bersama-sama mendukung di dalam doa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu ini bagaikan benih yang hidup tertanam di dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi orang yang lebih berkenan kepada-Mu, yang boleh menjadi orang yang lebih berkenan kepada-Mu. Terima kasih. Berkati sebentar kami boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai persembahan ini dan berkati persembahan ini. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Amin. Darah-Mu Yesus yang sudah sucikan kita. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari kita bangkit berdiri, kita akan satukan hati masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami semua. Segala apa yang telah kami terima, biarlah Allah Kudus menyertai, memeteraikan itu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami. Dan biarlah kami boleh hidup lebih berkenan kepada-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang banyak juga mengalami banyak tantangan, persoalan. Kami berdoa bagi penyakit yang baru yang timbul di antara anak-anak, penyakit ginjal yang akut yang belum diketahui. Kami berdoa bagi anak-anak yang mungkin terkena, terdampak. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan, dan kiranya penyakit ini boleh segera diatasi, boleh segera ditangani, dan dicegah ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami selama seminggu ke depan.
di dalam aktivitas dimanapun kami berada, supaya kami dijaga, dilindungi, baik kesehatan kami dan kehidupan kami. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, Amin. Layaklah kau Tuhan, layaklah kau Tuhan.